Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Raden TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan eh, penggunaan sistem akademik atau SEAKAT khusus untuk mahasiswa ya, STAI Brebes. Ada beberapa hal yang harus mahasiswa ketahui. Yang pertama ada istilah KRS, kemudian ada KHS, ya, kemudian ada RHS. Ya, KRS ini adalah ya, kartu rencana studi online, ya, yang mana ini dilakukan pada setiap awal semester. Ya, kalau istilahnya ada WDMK, wajib daftar mata kuliah, maka mahasiswa ya harus melakukan WDMK, wajib daftar mata kuliah pada semester yang akan diikuti. Kemudian yang kedua ada ringkasan hasil studi, ya, RHS, ya, ringkasan hasil studi ini semua nanti akan terekap di situ, ya, hasil studi selama kuliah di STAI Brebes itu dari semester 1 sampai dengan semester akhir, ya, nanti di RHS itu akan muncul. Nah, kemudian yang ketiga ada KHS. Nah, KHS itu kartu hasil studi. Jadi tadi ada istilah KRS online yang dilakukan oleh mandiri mahasiswa, kemudian ya nanti hasil daripada KRS tersebut kemudian muncul yang namanya KHS, kartu hasil studi, dan itu biasanya ya dicetak kemudian divalidasi oleh wali mahasiswa atau dosen wali. Itu tiga yang penting terkait dengan sistem akademik. Transaksi kegiatan mahasiswa, ya, penilaian lihat di sistem akademik. Yang pertama ya, mari ya, kita harus tahu alamat sistem akademik STAI Brebes itu apa, ya. Nah, teman-teman ya nanti bisa dibuka ya di alamat seakat ya .staibrebes.ac.id, ya, di enter. Nah, kemudian teman-teman ketika mengakses sistem akademik ya, upayakan menggunakan browser menggunakan Google Chrome, ya, ini rekomendasinya itu ya, walaupun menggunakan browser yang lain juga bisa ya, tetapi saya rekomendasikan menggunakan Google Chrome. Nah, maka setelah kita masukkan alamatnya di SEAKAT STAI-Brebes.ac.id, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dalam hal ini yang perlu disiapkan oleh mahasiswa adalah ya, satu, pastikan user dan passwordnya tahu, paham. Nah, jangan sampai ya username-nya tidak tahu, passwordnya tidak tahu. Nah, ini tidak akan bisa login ke sistem akademik. Oke teman-teman mahasiswa ya, ini langsung saja saya contohkan di sini ya, nanti menggunakan usernya mahasiswa ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa untuk login di sini ya, username itu menggunakan basic name, kemudian password ya, password ini defaultnya menggunakan ya tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal ya. Jadi dibalik, seumpamanya kelahiran 26 September 2000 ya, maka ditulis di situ 2000 ya, tanpa spasi, kemudian 09 ya, kemudian tanggal 26. Nah, itu user default ya. Jadi kalau seumpamanya mahasiswa ketika login
menggunakan NIM ya, menggunakan password sudah betul tetapi tidak bisa login, ya silahkan ya menghubungi administrator. Dalam hal ini ya bisa terjadi karena mungkin belum di generate ya di admin Syakatnya, atau bisa jadi karena tanggal ya, tahun tanggal lahirnya itu ya ada kesalahan data, maka segera menghubungi admin yang bersangkutan. Oke, langsung saja. Dalam hal ini saya menggunakan salah satu mahasiswa ya, Ika Humaini. Nah, ini sebagai contoh saja, nanti teman-teman bisa ikuti ya, dan pastikan ya NIM ini diketik ya ada titiknya, 22.02.4337. Nah, ini titiknya ngikut. Ya, kodenya juga jangan sampai salah ya ke sini. Ya, kemudian passwordnya ya ini Ika Humaini ini ya, ini lahir di tahun 2004, kemudian bulannya 02, tanggalnya 14, maka defaultnya seperti ini ya. Nanti silahkan untuk teman mahasiswa bisa ganti user dan passwordnya sendiri di akun masing-masing. Nah, ini oke. Nah, ini kita bisa lihat nah seperti ini ya, kemudian kita login ya. Perlu diperhatikan ya, ketika login seperti ini maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini ya ketika di browser ya, untuk memudahkan teman-teman ya biar nggak bolak-balik mengingat terkait dengan user dan password, maka silahkan klik save ya. Nanti ketika teman-teman mahasiswa buka akun ini, maka secara otomatis ya sudah tersimpan user dan passwordnya. Nah, ini saya close aja ya. Ini contohnya Ika Humaini ya. Maka dashboard awal ya tampilannya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Nanti bisa dicek ya, ada beberapa menu yang kemudian bisa dilihat di dashboard sistem akademik mahasiswa ini. Pertama di sini ya silahkan ya nanti update profil di sini ya, klik saja ubah foto profil ya, bisa digantikan gambarnya diganti ya sesuai dengan keinginan ya, yang penting gambar yang formal ya. Kemudian kalau mau mengganti ubah password ya silahkan diganti ubah password ya. Dan ini kemudian ya setelah dirubah kemudian bisa di save. Nah, setelah selesai oke, nanti tampilannya di sini akan berubah ya. Ini sengaja nggak saya contohkan karena ini punyanya atas nama saudari Ika ya, jadi bisa dirubah sendiri ya. Di sini ada menu beranda, profil, perkuliahan, laporan, pembayaran, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu ya. Kemudian pilih klik profil ya di sini ya. Di sini ya maka akan muncul profil teman-teman mahasiswa. Nah, di sini juga ada klik ubah ya, maka semua mahasiswa ya saya sarankan untuk mengupdate data di akun masing-masing ya. Ketika mau dirubah ya diubah, klik ubah. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dulu juga pernah saya sampaikan tidak bisa dirubah ya. Ini diantaranya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, tanggal lahir, agama ya, ini tidak bisa dirubah, mati. Nah, ini kalau sudah disinkron ya, saya sudah menyinkronkan di PD Dikti ya, maka otomatis ini tidak bisa dirubah. Nah, kalau semuanya saya belum menyinkronkan data teman-teman mahasiswa ke PD Dikti ya, maka
nanti silahkan menghubungi admin ya, barangkali ada kesalahan di nama ibu kandung atau tanggal lahir ya. Ini per tanggal 31 Januari ini yang sudah sinkron ya, sebelum maintenance kemarin itu untuk prodi bimbingan konseling Islam, kemudian hukum ekonomi syariah. Dua prodi ini sudah saya sinkronkan, saya laporkan ke Pedidikti, yang kemudian ya, jadi apabila teman-teman mahasiswa khususnya untuk mahasiswa angkatan 2022 ya, untuk BKI dan hukum ekonomi syariah ada kesalahan di tanggal lahir ya, maka segera menghubungi admin ya, maka ini nanti perbaikannya ya langsung mengajukan ke Pedidikti pusat, jadi tidak bisa diperbaiki di admin, barangkali ada kesalahan data. Yang kemudian ya, untuk data yang lain ya, selain daripada 6 fitur ini ya, 6 menu ini ya, maka ini bisa dilengkapi sendiri. NIK ya, ini penting ya teman-teman mahasiswa untuk mengupdate NIK. Pastikan NIK ya teman-teman itu sudah terintegrasi dengan Disdukcapil ya. Kemudian NISN ya diisi, kemudian jalan, tempat tanggal lahir, kelurahan, desa ya. Kemudian di sini ada penerima KPS dan penerima bukan KPS ya, barangkali di sini ada yang mempunyai, monggo silahkan diklik mempunyai KPS, kemudian nomornya nanti diisi ya, nomor WA ya, tempat tinggalnya ya. Jadi semua data ya yang sudah ada di sini silahkan bisa diupdate sesuai dengan data terbarunya teman-teman mahasiswa. Jangan lupa ya, nomor WA kemudian alamat email juga harus terisi. Nah, ini fungsinya nanti ketika di semester akhir 8 itu untuk validasi pengajuan terutama NIK ya. Ini untuk pembookingnya nomor ijazah nasional. Maka teman-teman mahasiswa harus diperhatikan betul ya, harus hati-hati ketika mengupdate data ini. Ya, kemudian ya, ini di data pribadi sampingnya ada data orang tua atau wali. Ini diisi nama ayah, tempat tanggal lahir ayah, jenjang pendidikan, penghasilannya berapa. Ya, ini dilengkapi. Monggo, ini juga berlaku bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi untuk mahasiswa lama pun ya, bisa diupdate kapanpun dan dimanapun ya, asalkan kuotanya ada. Oke teman-teman mahasiswa ya, ini jangan lupa ya, ini kalau tampilan di komputer atau di laptop teman seperti ini ya tampilannya ya, tapi kalau di tampilan handphone ya nanti berbeda tampilannya. Biasanya untuk tampilan ini ya, menu-menu ini nanti munculnya di sebelah kiri atau di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri kemudian nanti ada titik 3, diklik di situ, kemudian nanti menunya ke bawah, bukan ke samping seperti ini ya. Nanti bisa kalau mau di handphone ya, buka browser lewat handphone, kemudian mau di tampilan komputer ya, maka bisa dipilih ya. Di handphone itu biasanya di sini di atas ada titik 3 ya, di handphone ya. Kemudian nanti pilih mode desktop ya, maka nanti secara otomatis ya, tampilannya akan sama seperti komputer. Oke, ini yang pertama ya, di profil dilengkapi ya. Kemudian di sini juga ada menu-menu ya, menu data mahasiswa, kartu rencana studi, aktivitas kuliah mahasiswa, ringkasan hasil studi, kartu hasil studi, tagihan dan pembayaran nilai transfer ya. Ini khusus untuk mahasiswa yang transfer, yang pindahan ya. Selanjutnya ya, ketika profil sudah selesai, masuk ke perkuliahan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada kartu rencana studi online, ada kartu hasil studi ya. Kartu hasil studi itu kartu hasil rencana studi ini ya, kemudian muncul kartunya ya. Ini biasanya divalidasi oleh dosen wali atau ditandatangani oleh
Kajur atau prodi yang kemudian mengesahkan bahwa saudara sudah melakukan rencana studi online, KRS online. Ya, kemudian bisa lihat jadwal perkuliahan. Ya, kemudian ada juga kuesioner penilaian dosen. Nah, ini untuk kartu rencana studi online. Ya, ini memang belum optimal, tetapi nanti ke depan ya fitur ini akan dilaksanakan oleh semua mahasiswa ya secara mandiri. Nah, ini dilakukan, maka menu ketika kita melihat di menu kartu rencana studi online ya, maka status di sini ini sebelum teman-teman semua KRS di sini belum muncul mata kuliah apa ya, semester berapa, di kelas apa, dosennya siapa, ruang kelasnya apa, itu belum muncul. Ya, nanti statusnya ya di sini masih nonaktif. Ya. Nah, kemudian untuk menjadikan ya di sini statusnya menjadi aktif ya, tadi sudah saya sering sampaikan bahwa ada istilah yang namanya wajib daftar mata kuliah. Yaitu per semester, di awal semester ya, ini semester ganjil mau semester genap di bulan Februari. Maka di awal semester ya, ini teman-teman mau masuk semester berapa? Yang semester 1 masuk semester 2. Nah, ini di semester 2 itu mata kuliahnya apa saja? Ya, di pedoman akademik. Ya, kemudian nanti kelasnya apa? Ya, ini biasanya kelasnya masih sesuai dengan kelas yang ketika di semester sebelumnya ya. Namanya PAI prodi PAI reguler pagi ya, semester 1A. Ya, maka nanti di berikutnya pun ya itu saya bikin juga sama, nanti kelas reguler pagi kelas apa namanya semester 2A ya. Nanti ya itu kita harus tahu dulu ya. Tetapi karena belum bisa maksimal terkait dengan kartu studi online ya, maka di sini untuk membuka agar mahasiswa itu menjadi aktif yang kemudian ada prasyarat ya. Prasyarat pastinya ya di kampus manapun ketika awal semester baru itu ada yang namanya KRS online ya, atau istilah kalau saya WDMK ya, wajib daftar mata kuliah. Dan itu biasanya pembayarannya ya, kalau di kampus-kampus yang lain itu berapa persen dari pembayaran SPP ya. Tapi kalau di kampus di STAI Brebes itu sudah ditentukan ya nominalnya, teman-teman mahasiswa pun sudah tahu ya, KRS itu ya berapa nominalnya per semester ya. Ketika sudah membayarkan terkait dengan KRS online ya, maka secara otomatis ketika sudah divalidasi oleh bagian keuangan ya, maka secara otomatis nanti di sini walaupun nonaktif nanti muncul di sini jadi aktif ya. Nanti di sini diaktifkan, tinggal klik aktif, maka secara otomatis di sininya muncul aktif ya. Nanti tinggal pilih kelas-kelasnya ya. Tapi untuk kali ini ya nanti terkait dengan KRS online bagaimana cara memilih kelasnya ya, nanti ada session lagi ya, saya bikinkan tutorialnya. Sekedar teman-teman mahasiswa tahu terlebih dahulu ketika sudah diterapkan 100% di kampus kita. Nah, setelah itu kemudian ya kartu hasil studi ya, setelah kita memilih ya, nanti ini dipilih mata kuliahnya KRS ya. Ya, jadi ini H1A 1A 1A ini ada 10 mata kuliah. Nah, berarti ini 10 mata kuliah inilah di KRS di semester ganjil ya, ini Mbak Ika. Nah, nanti dipilih, klik ya, kemudian nanti setelah oke, kemudian klik kartu hasil studi. Nah, maka muncul seperti ini apa namanya ya, sudah ada nilainya ya, kartu hasil studi ya, kartu hasil studi ya. Ini hasil daripada
mata kuliahnya jenengan ya, ini selama semester ya, itu nilainya ini bisa dilihat nih. Ini pun bisa dirubah periodenya kapan ya, karena ini mahasiswa baru ya, semester 1 ini berarti ya yang aktif cuma 1 ini ya, tapi kalau mahasiswa yang lama ya di sini bisa memilih ya periode mana yang mau dilihat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Bisa dilihat tuh mata kuliah yang sudah ada nilainya apa saja. Ya, ini 1, 2, 3. Ya, maka setelah bisa melihat seperti ini ya, maka silahkan hubungi dosen yang bersangkutan ya, barangkali belum mengupload nilai ya, atau hubungi bagian admin prodi ya, barangkali sudah diberikan nilai oleh dosen ya berupa manual tetapi belum diinput oleh admin akademik ya. Jangan sampai ya nanti teman-teman mahasiswa ketika sudah mau masuk di semester berikutnya ya, itu nilainya nggak ada ya, maka nanti proses untuk perbaikannya ini yang harus mengulang bahasanya ya. Ketika ini saya sampaikan ya, penting juga bahwa periode penutupan ya dalam 1 tahun ya, itu ada bulan dan tanggal yang harus diperhatikan. Semester ganjil ya, semester ganjil itu nilai ya, berarti kan berkuliah di bulan September ya, ini akan ditutup di bulan ya, kisaran bulan April ya, Maret April ya. Maka sebelum April ya, nilai itu harus sudah ada semua ya. Semuanya semester di bulan Februari ya, di bulan Februari ada mata kuliah yang jenengan kemudian harus ada perbaikan, silahkan di waktu masih ada waktu ya, Februari Maret ya, masih ada waktu 1 bulan untuk perbaikan nilai ya, atau berkonsultasi dengan dosen yang nilainya tidak keluar ya, dengan alasan apa ya, kemudian monggo aturannya seperti apa, itu adalah hak prerogatifnya dosen dengan mahasiswa. Nah, kalau semuanya dosennya memberikan tugas ya tambahan ya, monggo tinggal diikuti, yang penting nilai jangan sampai kemudian ya kosong di STEM Academy ini ya. Maka ketika kosong ya, ketika di bulan April contohnya sudah ditutup untuk periode pelaporan ganjil 2022-2023 ganjil ini, maka sudah tidak bisa diapa-apakan, dosen tidak bisa menilai, admin pun ya, baik admin prodi ataupun admin Benedikti tidak bisa ya. Ketika sudah ditutup, maka ya salah satunya adalah ya teman-teman semua mengulang kuliahnya. Yang penting tahu dulu persoalannya apa ya. Kalau semuanya lupa input ya, mungkin di semester berikutnya, di semester ganjil bisa akan di KRS kan ulang ya. Tuh kemudian lanjutnya ya, ini saya bikin cepat saja ya. Selanjutnya ada ringkasan hasil studi. Nah, ini teman-teman mahasiswa ya, ini ringkasan hasil studi ya. Ini nanti akan muncul ya, ringkasan hasil studi RHS ya, kemudian periode 2023 ganjil. Nah, ini nilainya yang belum keluar apa, yang nilainya berapa ya, kemudian ya total SKS diambilnya berapa, IPK indeks prediktif kumulatifnya berapa. Nah, ini ya nanti kalau sudah semester 2, 3, 4 nanti akan muncul di lembaran berikutnya ya, di page selanjutnya itu sesuai dengan ini semesternya ya. Kemudian ini bisa dicetak teman-teman ya, dibutuhkan semuanya, butuh untuk pelaporan terkait dengan yang bidik misi atau yang sudah mengajar, kemudian dari sekolahnya
butuhkan yang namanya ringkasan hasil studi RHS-nya selama kuliah semester ini semuanya, tinggal cetak ya, klik cetak ya. Kemudian ini bisa dijadikan PDF, bisa langsung masuk ke print ya, tinggal print ya. Tapi kalau ini di PDF kan, maka di sini nanti akan tersimpan dengan sendirinya, tersimpan ya, mau disimpan di mana ya, nanti akan muncul. Oke, kemudian di save. Nah, itu untuk RHS ya teman-teman, perlu diketahui bersama ya. Setelah ini kemudian ya masuk ke menu jadwal perkuliahan ya. Jadwal perkuliahan pun ya di sini jadwal nanti bisa kelihatan ya. Saya mata kuliah ini dosennya siapa ya, tapi jangan tergiur, terkadang ada dosen yang berbeda di situ ya, karena ada pelimpahan mata kuliah. Jadi di pelaporannya semuanya dosennya saya, di namanya saya, tetapi yang ngajar orang lain ya, maka teman-teman nggak usah menghiraukan itu. Nah, ini jadwalnya ya, lihat jadwalnya ya, ini per ininya ada ya, nanti bisa di ini ya. Kemudian juga ada menu kuesioner dosen ya, penilaian dosen ya. Dosen pun dinilai, bukan hanya mahasiswa yang menilai dosen yang menilai mahasiswa, tetapi mahasiswa juga bisa menilai dosen. Bagaimana sih dosen ini mengajar ya, ini juga bisa ya. Nah, nanti bisa dilihat nih contohnya di Hanin. Ini ada Mbak Ika Humaini ya, ini ada contohnya Pak Abu Holis ya di Ulumul Quran. Nah, ini isi kuesionernya ya, nanti di dalamnya ada bagaimana cara penguasaan materinya dan lain sebagainya ya. Dan nanti menu-menu itu kalau sudah kami setting sebagai persyarat untuk membuka KHS ya, nanti berarti semua mahasiswa ketika mau nyetak atau membuka terkait dengan ringkasan hasil studi, maka harus lakukan terlebih dahulu untuk penilaian terhadap dosen ya, karena ini penting juga untuk akreditasi ya. Selanjutnya ya, ini di menu laporan, ini laporan semua ini ya. Pertama kartu rencana studi ya, hasil dari perkuliahan tadi. Nah, ini yang mau direncanakan, yang mau cetak yang mana nih yang mau dilihat? 2023 ganjil ya, 2023 ganjil ya, maka klik laporan. Nah, ini sudah muncul tuh, kartu rencana atau KRS. Nah, ini yang kemudian ya, ini biasanya di awal ya, ini biasanya prodi menyampaikan ya, Anda sudah KRS sudah ya, mana buktinya? Maka ini nanti ya ditandatangani oleh dosen wali, kemudian ditandatangani oleh mahasiswa, kemudian ditandatangani oleh ketua program studi. Nah, ini pada umumnya seperti itu. Jadi bukti saya telah mahasiswa telah melakukan RS. Nah, itu yang menu yang pertama. Dan yang kedua, menu laporan terkait kartu hasil studi. Ya, kartu hasil studi pun bisa nih. Yang mau diambil yang mana? Yang mau dicetak. Ya, tampilkan pelaporan yang tahun ini 2022-2023 ganjil. Klik. Ini ya, nilainya. Nah, nanti ini yang tadi saya sampaikan bahwa butuh untuk laporan beasiswa ya, biasanya itu teman-teman atau dari sekolah ya, tinggal di sini bisa dicetak langsung ya, prosesnya sama seperti tadi ya. Kemudian nanti ditandatangani oleh ketua jurusan ya, atau prodi, yang kemudian ya, di situ di stempel basah. Yang kemudian selanjutnya adalah di menu sebentar. Yang menu di laporan, kemudian ringkasan hasil tadi sudah ya, transkrip mahasiswa. Nah, ini transkrip ya, ini nanti dilihat terakhir saja dilihatnya ya.
ketika sudah semester 7, karena ini akan berkaitan dengan feeder ya. Kalau belum ditarik, belum diotak-atik untuk transkrip nilai di ijazah ya, nanti belum muncul di situ. Nah, kemudian ada kartu ujian mahasiswa. Nah, ini kartu ujian mahasiswa ya, ini bisa dicetak nanti kalau sudah ditentukan ya, mau menggunakan foto atau tanpa foto. Nah, 23 ganjil ini pastinya ya, yang bisa mencetak di sini adalah mahasiswa yang tidak mempunyai administrasi SPP berapa persen seperti itu, atau lunas ya. Nah, jika dilampirkan maka muncul ya kartu ujian mahasiswa UAS kemarin itu, dan tanda tangannya bisa dicetak sendiri. Oke. Nah, kemudian ya yang terakhir ini adalah menu pembayaran. Ya, jadi pembayaran ini ya, ini ada pembayaran tagihan, ada pembayaran manual. Ya, jadi teman-teman semua, karena sistem akademik kita belum menggunakan sistem akademik yang cloud, yang pro ya, nah menggunakan Sevima ini ya, kita masih menggunakan sistem manual di dalam validasi keuangan. Itu yang biasa teman-teman bertemu dengan admin keuangan, kemudian prosedurnya seperti apa, ikuti saja. Nah, di sini bisa ngecek ya, tagihannya ada berapa. Nah, di sini ya tagihan. Ya, kalau semuanya di sini nggak ada tagihan, maka tidak muncul. Nah, pembayaran tagihan ini tidak ada tagihan yang perlu dibayar. Ya, tetapi nanti ketika ada mahasiswa yang di sini ada berapa persen belum bayar ya, maka tagihannya akan muncul di sini. Ya, tagihannya berapa, status tagihan, jumlah tagihan, yang kemudian nanti bisa cetak di sini, yang kemudian akun itu kemudian dibayarkan melalui bank yang sudah ditentukan oleh bagian keuangan. Ya, jadi perhatikan betul ya mahasiswa ya terkait dengan sistem akademik di sini ya. Ini adalah hasil aktivitas kuliah mahasiswa ya selama berkuliah itu ada di sistem akademik ini. Ya, jadi itu nanti teman-teman apabila ada yang tidak bisa login ya, atau yang ada kendala ya, silakan hubungi WA admin ya, nanti permasalahannya di apa ya, nanti biar tahu ya. Kemudian ya, ini menu tampilannya ya, ini nanti akan muncul nih jadwal hari ini Selasa 31 Januari 2023. Nah, ini nanti akan muncul di semester berapa. Nah, ini tampilan-tampilan utamanya ya. Nah, ini fitur-fitur sistem akademik ya STAI Brebes ya. Nih. Oke, itu saja. Terima kasih ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan untuk video selanjutnya bisa menyusul ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.